kebahagiaan hidup orang percaya. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, hidup berbahagia adalah idaman dari setiap orang. Hidup berbahagia adalah cita-cita dan impian dari setiap insan. Kita semua rindu, ingin untuk hidup bahagia. Apapun yang kita lakukan, muaranya sama. Kita ingin bahagia. Tapi sayangnya, banyak orang yang tidak mengetahui kunci hidup yang bahagia itu seperti apa. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam firman Tuhan sudah ada banyak petunjuk-petunjuk yang bisa menolong kita untuk hidup berbahagia. Saya berharap agar program Making Life Better membuat kehidupan Anda semua lebih berbahagia. Oleh karena saudara mendengarkan petunjuk dari firman Tuhan, saudara mendengarkan lagu-lagu yang bisa menguatkan dan memberikan kata-kata dorongan, saudara mendengarkan kesaksian-kesaksian yang bisa membuat saudara maju di dalam Tuhan, dan saudara mendengarkan lelucon-lelucon yang menambah sukacita dalam hidup saudara. Di sini saya memberitahu kepada saudara bahwa hidup ini hanya sekali. Hidup di dunia yang singkat ini, mari kita berusaha untuk setiap hari kita menjadi pribadi yang bahagia. Dan kunci yang kedua untuk hidup bahagia ialah seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena merekalah yang akan dihibur. Nah, saudaraku, apa maksudnya di sini? Kita akan belajar apa yang dimaksudkan oleh Matius pada waktu menuliskan kata-kata berbahagialah orang-orang yang berduka cita. Blessed are they that mourn. Apa yang dimaksudkan di sini ada dua kemungkinan. This is capable of two meanings. Either that those are blessed who are afflicted with the loss of friend or possessions, or that they who mourn of a sin are blessed. Artinya, ada penafsir yang mengatakan yang dimaksudkan oleh Matius mengenai orang yang berduka cita, bisa saja mereka adalah orang yang berduka cita oleh karena mengalami affliction, mengalami aniaya, mengalami tekanan, mengalami penderitaan oleh karena mungkin kehilangan teman, kehilangan harta milik, atau kehilangan hal-hal yang lain yang dimiliki oleh orang itu. Atau arti yang kedua, mungkin saja juga orang itu berduka oleh karena dosa yang telah diperbuatnya. Nah, saudaraku, dikatakan di sini, as Christ came to preach repentance, to induce people to mourn over their sins and to forsake them, it is probable that he had the latter particularly in view. Karena Kristus datang mengkhotbahkan mengenai pertobatan, maka yang kedua tadi adalah sangat mungkin itu yang dimaksudkan oleh Matius, yang artinya ialah berduka atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Berbicara mengenai merasa duka karena dosa, tidak semua orang merasa duka setelah berbuat dosa. Terus terang saja, ada orang-orang yang begitu bangga kalau bisa mencuri. Ada orang-orang yang begitu bangga kalau bisa mengkorupsi harta negara. Ada orang-orang yang begitu bangga kalau kita bisa menipu dan membohongi orang lain. Ada orang yang merasa dirinya sudah menjadi orang yang luar biasa kalau dia sudah bisa memperkosa orang lain. Misalkan saja, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tumpul hati nuraninya. Tidak bisa membedakan mana salah, mana benar, mana haram, mana yang halal. Orang-orang seperti itu diibaratkan sebagai orang-orang yang hati nuraninya sudah tumpul. Orang-orang seperti itu sungguh menjadi orang yang memuakkan. Oleh karena orang itu tidak pernah sensitif terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Orang-orang seperti itu justru mentertawakan orang-orang yang berbuat benar. Kadang-kadang mengatakan, aduh, kamu menjadi orang yang sok suci. Kamu itu sok rohani. Kita ini manusia biasa. Dosa adalah sesuatu yang biasa. Kita semua manusia yang berdosa. Lalu kenapa kita tidak mau berdosa? Nah, saudaraku, kalau kita menjadi orang yang seperti itu, kita adalah orang-orang yang tidak pernah merasa berduka dengan perbuatan yang telah kita lakukan, yang notabene adalah perbuatan dosa. Oleh karena itu, Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita mau menjadi orang-orang yang berbahagia dalam hidup ini, kalau kita tahu bahwa kita baru melakukan sebuah perbuatan yang berdosa, bertobat dan menyesalah. Pertobatan dan penyesalan itu membawa sukacita di dalam hidup.
Saudaraku, ada seorang ahli ilmu jiwa yang mengatakan sebetulnya dosa itu tidak ada, yang ada rasa bersalah. Rasa bersalah cukup dilupakan atau ditekan, nanti lama-lama akan hilang sendiri. Saya tidak percaya. Saya tahu bahwa rasa bersalah yang ditekan dan coba dilupakan itu akan menekan jiwa kita. Semakin banyak dosa yang kita simpan, semakin banyak rasa bersalah yang kita tekan, semakin terganggulah jiwa kita. Saudara mungkin pernah mendengar ada seorang yang sakit di tulang belakangnya yang membungkuk atau barangkali sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan pada waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yesus cukup mengucapkan kalimat ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Seketika itu juga penyakitnya lenyap. Artinya apa? Cukup dengan dosanya diampuni, pulihlah jiwa raga orang itu. Itu berarti dosa yang terlalu lama, rasa bersalah yang terlalu lama kita simpan, bisa menimbulkan gangguan bagi fisik atau tubuh kita. Mungkin kalau saudara pernah mendengar ada istilah-istilah medis yang mengatakan bahwa ada penyakit-penyakit jiwani, masalah psikologis yang bisa membuat kita menjadi penyakit secara fisik. Waktu didiagnosa mungkin tidak menemukan apa-apa. Semuanya seperti serba normal, semua sehat, tidak ada bakteri, tidak ada amuba, tidak ada masalah. Tetapi setelah saudara diperiksa, saudara kembali ke rumah, kambuh lagi, pusing lagi, sakit lagi, dan dokter masih penasaran tidak menemukan apa-apa. Itulah yang saya mau mengatakan, ada tekanan-tekanan jiwa oleh karena mungkin kita menyimpan dosa, menyimpan rasa bersalah, sehingga mengganggu kinerja dari tubuh kita. Oleh karena itu berbahagialah saudaraku yang tidak menyimpan dosa. Berbahagialah saudaraku yang tidak menyimpan rasa bersalah. Karena apa? Rasa bersalah dan dosa tidak bisa disimpan. Semakin banyak disimpan, semakin busuklah kehidupan kita. Cara yang paling baik bagaimana? Merataplah atas dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Berdukacitalah atas dosa yang pernah engkau lakukan. Dengarkanlah beberapa ayat firman Tuhan yang akan menolong kita di sini, yang akan mengingatkan betapa pentingnya untuk kita selalu mencari. Yakobus 4 ayat yang ke-8 mengatakan, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Mengakui dosa di hadapan Allah, meratap atas kesalahan-kesalahan dan kebodohan kita yang melukai hati Tuhan adalah tindakan yang terpuji. Ada orang yang berpikir kalau dia mengakui kesalahan dan dosa itu seperti tindakan yang melecehkan dan merendahkan diri. Itu adalah sebuah pandangan yang salah. Yang benar ialah pada waktu kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengakui kita manusia yang berdosa, kita penuh dengan kesalahan, kita penuh dengan pikiran-pikiran yang jahat, maka pada waktu itu Tuhan akan meninggikan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang-orang yang sensitif terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan yang salah, cepatlah kita datang kepada Tuhan dan minta ampun di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan itu adil dan setia? Bukankah Tuhan adalah Allah yang memberikan rahmat? Berapapun banyak dosa kita, semerah apapun dosa yang kita telah lakukan di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun, Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Matius 5 ayat 4 mengatakan, "Berbahagialah orang yang berduka, karena mereka akan dihibur." 2 Korintus 7 ayat 10 mengatakan, "Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian." Artinya pada waktu kita disadarkan oleh Roh Kudus yang membawa kita kepada jalan kebenaran, yang menginsafkan kita akan dosa-dosa kita, maka pertobatan kita justru akan membuahkan keselamatan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita menyadari bahwa kita berdosa, kita telah berbuat salah, jangan disimpan, jangan berlindung, jangan merasionalkan, jangan mengikuti apa yang disebut dengan etika situasi. Saudara mungkin pernah mendengar etika situasi, yaitu etika situasi yang mengajarkan bahwa perbuatan kita benar atau salah tergantung situasi.
Kalau anak saya 9, semua sedang kelaparan, kemudian tetangga punya nasi berlebihan, kemudian saya mencuri nasi untuk kasih makan anak saya, mencuri nasi itu bisa dikatakan benar karena situasi. Saudaraku, apapun juga situasinya, yang namanya kebenaran firman Allah ialah ya dan amin dan berlaku dalam situasi apapun juga. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu hidup berdasarkan kebenaran firman. Kalau kita tahu bahwa apa yang akan kita lakukan adalah salah, jangan kita lakukan, jangan ditabrak, jangan dilanggar. Mari kita menjadi orang-orang yang mengikuti apa yang menjadi kemauan pimpinan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu pelajaran yang menarik yang harus kita simak di sini ialah bahwa sebagai orang-orang percaya, berbahagialah kalau hati nurani saudara masih berbicara kepada saudara. Di dalam diri setiap orang, Tuhan sudah menaruh apa yang disebut dengan hakim, yaitu hati nurani kita, yang akan menghakimi antara apa yang kita yakini dan apa kita lakukan. Kalau apa yang kita lakukan berbenturan dengan apa yang kita yakini, akan terjadi konslet. Hati nurani kita akan menuduh kita, sehingga kadang-kadang kita menjadi tidak tenang. Kita tidak bisa tidur, kita tidak merasa tentram, sampai kita bersujud di kaki Tuhan dan mengakui bahwa kita sudah bersalah. Yesaya 61 ayat 2 mengatakan, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Wahyu pasal 21 ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mungkin sekarang kita pada waktu menyadari bahwa kita berdosa, kita menangis, kita menyesal, tapi ingat baik-baik. Pada waktu kita menyesal dan kita meneteskan air mata, kita bertobat, sebentar lagi yang ada adalah sukacita. Tuhan akan memberikan sukacita kepada setiap orang yang meratapi dosa-dosanya. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang selalu berduka atas dosa-dosanya. Orang yang berbahagia di dunia ini adalah orang yang transparan di hadapan Tuhan. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyimpan dosa, dan kita menjadi orang yang selalu terbuka. Seperti Daud mengatakan, selidikilah akan aku ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Saudaraku, sementara kita mendengarkan firman Tuhan, sementara saudara mendengarkan ulasan kali ini, kalau engkau sedang menyimpan dosa, kalau engkau sedang berbuat dosa, kalau engkau sedang sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, engkau tahu persis dan hati nuranimu sudah menuduh engkau. Saya mau mengatakan ini, bertobatlah sekarang, jangan diteruskan. Berhenti dan katakan, Tuhan, aku minta ampun, aku bertobat. Sebab kalau tidak, engkau akan menjadi orang yang tidak berbahagia. Sebentar lagi engkau akan menuai upahnya. Mengapa? Upah dosa adalah maut. Dan jangan sampai engkau menuai maut gara-gara perbuatan dosa yang hanya 5 menit. Atau perbuatan dosa yang hanya sementara. Engkau menjadi cilaka sepanjang hidup saudara. Bertobatlah. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making Life Better.